Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Bobby Rinaldo dengan NIM 0805118181823012 dari kelas B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai Customizing GIS dan GIS Cloud Computing, mata kuliah praktikum pemetaan sumber daya kelautan. Pengertian GIS. GIS merupakan kependekan dari Geographic Information System atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Sistem Informasi Geografis. Teknologi ini merupakan sistem informasi khusus pengelolaan data yang memiliki informasi spasial bereferensi ke ruangan. Dapat juga diartikan sebagai sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Perangkat lunak GIS biasanya disesuaikan menggunakan pemrograman linguistik dan penulisan skrip dalam bahasa pemrograman konvensional. Karena skrip ini dijalankan melalui penerjemah, skrip ini lebih lambat untuk dieksekusi daripada Customizing GIS berorientasi objek OOGC yang diterapkan dengan baik. Penulisan menggunakan studi kasus untuk membandingkan kedua metode dan menggambarkan pentingnya OOGC dalam integrasi GIS dengan sistem informasi lain. Customizing GIS. Kustomisasi adalah proses mengadaptasi sistem generik ke spesifikasi individu. Umumnya dianggap sebagai salah satu komponen non-personalia yang paling mahal dari implementasi GIS. Karena ukuran dan keragaman pasar GIS yang terbatas, banyak pengembang perangkat lunak GIS telah mengadopsi pendekatan pengembangan rangkaian generik perangkat lunak multitujuan bersama dengan beberapa jenis kapabilitas pemrograman kustomisasi. Kustomisasi juga disebut proses mengadaptasi sistem ke spesifikasi individu. GIS dapat disesuaikan dengan beberapa cara berbeda. Untuk menjelaskan hal ini, perlu untuk menjelaskan secara umum arsitektur sistem perangkat lunak GIS modern. GIS Cloud Computing. Secara umum, definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tapi, tak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Selanjutnya, GIS Cloud. GIS Cloud atau GIS Sistem Informasi Geografis berbasis web pertama di dunia yang didukung oleh cloud computing dengan kemampuan canggih untuk menciptakan, mengedit, upload, sharing, penerbitan, pengolahan dan analisis geospasial dan data atribut. Tujuan aplikasi GIS Cloud adalah untuk menyederhanakan pertukaran informasi geografis antara pengguna dan menyediakan cara yang mudah untuk menganalisis suatu informasi yang terlepas dari lokasi penggunaan. Adapun tujuan GIS Cloud, tujuan utama dari aplikasi GIS Cloud adalah untuk menyederhanakan pertukaran informasi geografis antara pengguna dan penyediaan cara untuk mudah menganalisis suatu informasi yang terlepas dari lokasi penggunanya. Dengan menggunakan GIS Cloud, para pengguna dapat mengakses secara penuh GIS Desktop yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan seperti analisis geospasial, kecerdasan spasial, pemetaan yang disesuaikan, dan menerbitkan analisis geografis di web. Dengan GIS Cloud, siapapun dapat membuat rentan yang sangat luas dari proyek dan analisis tentang GIS. Selanjutnya, bentuk arsitektur GIS Cloud yang terdiri dari online, server, SaaS, dan mobile. Bentuk arsitektur GIS Cloud, layanan GIS tersedia dalam internet sehingga pengguna GIS dapat mengakses dan menggunakan peta citra, peta topografi, dan base map yang tersedia secara layanan seperti routing dan geocoding.
ArcGIS servers dapat digunakan di internet, salah satunya dengan menggunakan GIS Cloud sehingga organisasi atau pengguna pada umumnya dapat mempublikasikan dan menyebarkan dengan cepat aplikasi pemetaan GIS hanya dalam beberapa menit. Software GIS sebagai penyedia pelayanan yang terfokus, plan berbasis internet dan aplikasi yang mudah untuk memecahkan berbagai masalah. Layanan mobile GIS dapat digunakan dengan internet, sehingga para pengguna dapat mengakses kemampuan GIS dan data dengan menggunakan hampir semua perangkat mobile atau smartphone. Cara kerja GIS Cloud. Yang pertama terdiri dari client, merupakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data melalui protokol seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Selanjutnya, web server digunakan untuk proses permintaan dari klien untuk mengirim tanggapan terhadap respon tersebut. Dan selanjutnya, server-side GIS komponen berperan terhadap koneksi pada database spasial seperti menerjemahkan query ke dalam SQL dan membuat representasi yang diteruskan ke server. Apa sih manfaat GIS Cloud? Di antaranya, GIS Platform dengan integrasi GIS Cloud API merupakan salah satu cara untuk dapat mengintegrasikan dengan sistem lain atau menggabungkan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Efisiensi biaya dibandingkan dengan software GIS tradisional. GIS Cloud menyediakan bagi pengguna dengan layanan yang dapat digunakan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Selanjutnya, penyajian web yang mudah. GIS tradisional memerlukan bagian-bagian yang terpisah dari suatu perangkat lunak untuk desktop dan operasi yang berbasis web. Terkadang juga memerlukan alat dari pihak ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, mari simak video berikut, video GIS Cloud yang bersumber dari Yahya Tarhun. Baik, berikut ini merupakan salah satu bentuk video pengolahan dari GIS Cloud, di mana kita dapat memilih map atau base map yang akan kita gunakan dalam pengolahannya. Kemudian, banyak tools yang disajikan dalam GIS Cloud ini, seperti New Map, Map Properties, Refresh, Import, Share, maupun Export Map. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui titik lokasi yang digunakan sebagai acuan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari perkataan maupun informasi yang diberikan. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.